Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat ke-16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Engkaulah firman yang hidup, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, hukuman Allah atas semua orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Allah yang kita kenal dan kita sembah memiliki sifat maha kasih. Tapi perlu kita ingat bahwa Allah bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Allah juga memiliki sifat sebagai Allah yang maha adil. Dan tentunya inilah yang harus kita ingat, karena seringkali kita melupakan dan meremehkan keadilan Allah ini dalam kehidupan kita. Kita sering berpikir karena Allah itu kasih, karena Allah itu maha pengampun, maka kita berpikir bahwa tidak mungkin Allah itu menghukum dan memberikan sanksi kepada umatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengingat bahwa di saat penghakiman tiba, maka tidak ada satupun yang akan bebas dari penghakiman itu. Dalam keadilan dan dalam kebenarannya, Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan memberontak terhadap kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 16 ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita bagaimana gambaran dari pengadilan, penghakiman Allah yang adil itu. Dikatakan dalam nas ini bahwa bagi orang Yahudi, bagaimanakah pengadilan, penghakiman yang adil itu bagi mereka? Bagi orang Yahudi, mereka ini memiliki hukum Taurat, maka mereka akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Jadi Tuhan dikatakan tidak membenarkan orang hanya karena ia telah mendengarkan hukum Taurat, melainkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Itulah yang dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu maka sangat besar kemungkinan bagi orang Yahudi, jika mereka melakukan pemberontakan, jika mereka tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, maka besar kemungkinan mereka pun akan mengalami penghakiman dari Allah. Lalu bagaimanakah dengan mereka yang belum mengenal atau tidak memiliki hukum Taurat? Dalam hal ini Rasul Paulus katakan bagi orang-orang non-Yahudi, mereka ini tidak memiliki hukum Taurat. Bagaimanakah dan apakah yang menjadi dasar dari penghakiman Allah yang adil itu bagi kehidupan mereka? Saudara, penghakiman Allah yang akan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Saudara, kita ini sebagai manusia adalah gambar dan rupa Allah. Diberikan kemampuan untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika suara hati itu berbicara kepada kita, menegur, menuduh, membela perbuatan yang dilakukan, itulah hukum Allah yang dituliskan dalam hati nurani manusia.
Saudara, karena itu maka ada sebuah konsekuensi yang nyata. Jika kita melanggar, jika kita tidak melakukan hukuman yang ada di dalam hati itu, maka kamu pun semua dikatakan mendapat penghukuman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan ini tentunya mengingatkan kita dan menyadarkan kita semua bagaimana kita mengerti, memahami penghakiman Allah yang adil itu bagi semua manusia. Karena itu kita tidak bisa bermain-main dengan penghakiman Allah. Sebab waktu penghakiman itu pada saatnya nanti akan tiba. Saudara, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi iman yang benar-benar menyelamatkan akan membuahkan ketaatan, perbuatan hidup yang saleh, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Mari kita mengindahkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendasarkan setiap kata dan perbuatan serta tindakan kita berdasarkan kehendak Allah. Saudara, walaupun kita sebagai manusia ini tidak dapat secara sempurna melakukan kehendak Allah, tetapi percayalah, Roh Allah yang kudus itulah yang akan menolong kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam standar kekudusan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyadari sebagai manusia, kami tidak sempurna untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pertolongan bagi kami, untuk kami senantiasa mengindahkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, tuntun kehidupan kami, supaya kami dapat hidup dalam kehendak-Mu. Dengan demikian, kehidupan iman kami akan membawa kami pada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mm-hmm.